Film diawali dengan memperlihatkan adegan tentara Meksiko yang menangkap dan menyiksa seseorang. Ia adalah Kolonel Hannibal Smith, seorang marinir Amerika sekaligus tokoh utama cerita di film ini. Setelah mereka puas menyiksa sang kolonel, barulah mereka melepaskan 2 ekor anjing yang begitu kelaparan untuk mengeksekusi sang kolonel. Namun siapa sangka kalau Hannibal Smith ini bukanlah orang sembarangan, melainkan seorang ahli strategi yang sangat cerdas. Bahkan ia sengaja membiarkan dirinya tertangkap karena ternyata semua itu adalah sebuah strategi yang memang sudah ia rencanakan. Di sisi lain kita diperkenalkan dengan karakter utama lainnya yang bernama Bosco. Ia terlihat memacu mobil Lamborghini dengan kecepatan tinggi di jalanan kota, hingga ia berhasil mengecoh polisi yang berusaha menangkapnya. Usai aksi tersebut, Bosco menuju sebuah bengkel untuk menjemput kekasihnya. Namun di sana bengkel tersebut dijaga oleh sekelompok preman berkedok ormas, sehingga perkelahian pun tak terhindarkan. Pada akhirnya terungkap bahwa yang dimaksud sebagai kekasih Bosco di sini bukanlah seorang wanita, melainkan hanya sebuah mobil. Kemudian cerita beralih pada tokoh utama yang lainnya yang dikenal dengan julukan The Face. Ia kini ditangkap oleh tentara setelah hubungan terlarangnya dengan istri Jenderal Tuco terbongkar. Doesn't get any better than this, right? Good morning. Is that your best shot? Di sisi lain, di tengah teriknya padang gurun, Kolonel Smith berusaha keras berlari menuju tempat di mana Face akan dieksekusi. Namun saat itu secara tak terduga, sebuah mobil melintas yang ternyata dikendarai oleh Bosco. Untuk itu, Smith langsung menghentikannya. Take your right hand off the shifter now. Guarantee you ain't the killer. Di momen inilah diketahui bahwa Bosco ternyata pernah menjadi bagian dari pasukan elit The Rangers, sama seperti Smith. Pertemuan itu membuat Bosco terkejut, karena ia tidak menyangka bisa bertemu langsung dengan Kolonel Smith, sosok yang terkenal cerdas dan sangat dihormati di kalangan militer Amerika. What am I? I know where you are, sir. Cobra Baby Rockets just under discharge for some bullshit. Setelah mendengar penjelasan Smith mengenai misinya, Bosco akhirnya setuju untuk bekerja sama dengannya demi menyelamatkan Face. Find a fellow ranger. Now I need your help to save another. Anybody ever seen, sir? You drive? Sementara itu keadaan Face makin genting karena ia sebentar lagi akan dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Meski begitu, ia tetap tenang karena yakin Kolonel Smith akan datang menolongnya. Dan ternyata memang benar, Smith bersama Bosco muncul tepat pada waktunya. Think about it. Come on, man! How's your day going? Mereka menghancurkan pasukan Tuco dan berhasil membawa kabur Face beserta wanita simpanannya. Alasan Face ini bisa tertangkap ternyata sebelumnya ia nekat menjalankan sebuah misi tanpa adanya sebuah perencanaan yang baik. Dan dari kejadian ini pula, Face mulai mengetahui sisi lain Bosco, pria yang tadinya ia kira hanya preman kadaluarsa. Setelah itu, ketiganya menuju sebuah rumah sakit. Di tempat tersebut, Smith bertemu dengan seseorang yang bersedia membantu menyelamatkan kekasih Face. Namun tujuan Smith tidak berhenti di situ. Ia juga berniat merekrut seorang pilot brilian bernama Murdoch. Kepintaran Murdoch yang luar biasa justru membuat banyak orang menganggapnya tidak waras.
Bahkan karena ulahnya ia berhasil menipu Bosco dan Face yang sempat percaya bahwa Murdoch memang benar-benar seorang dokter. If I told you I had one of these. You crazy! I don't know! Ternyata di lain sisi Tuco ini belum tewas dan datang menyerang rumah sakit bersama pasukannya. Demi menangkap Kolonel Smith, ia bahkan mengerahkan serangan udara. Dalam situasi yang kacau itu, Smith akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dengan bantuan Murdoch, pilot jenius yang baru saja ia rekrut. What, we're gonna go with this dinosaur? Namun Bosco dan Face belum sepenuhnya yakin karena mereka harus mempercayakan keselamatan hidupnya pada sosok pilot gila yang sebelumnya sempat mempermainkan mereka. Begitu helikopter mengudara, Murdoch segera menunjukkan keahliannya sebagai pilot. Walau serangan musuh datang bertubi-tubi, ia tetap tenang dan mengendalikan helikopter dengan manuver-manuver berbahaya. Dengan kecerdikannya ia membuat rudal-rudal lawan saling baku hantam. Hingga akhirnya mereka berhasil meloloskan diri dari pengejaran. Akan tetapi Tuco belum berhenti dan terus mengejar mereka tanpa henti. Disinilah kecerdikan Kolonel Smith kembali terlihat. Rupanya ia memang sudah merencanakan semuanya dengan memancing Tuco masuk ke wilayah Amerika. Dan yang terjadi, Delapan tahun kemudian kisah berlanjut di sebuah kamp militer Amerika di Irak. Keempat orang itu kini dikenal sebagai pasukan elit yang paling ditakuti. Selama bertugas, mereka berhasil menuntaskan 80 operasi berbahaya, sebuah rekor yang belum pernah dicapai unit lain dalam waktu kurang dari 8 tahun. No. I'm not gonna lie. Dan atas keberhasilan itu mereka diberikan banyak penghargaan dan mendapat julukan The A-Team. Pada suatu kesempatan, Smith menerima kunjungan dari seorang agen CIA bernama Lins. Agen tersebut mengungkapkan bahwa sebuah sindikat kriminal di Irak telah berhasil menciptakan mesin pencetak dolar Amerika. Jika dibiarkan, mereka bisa memproduksi uang dalam jumlah yang tak terbatas dan meruntuhkan perekonomian Amerika. Karena itu, Lins menugaskan Smith beserta timnya untuk merebut mesin tersebut, sekaligus mengamankan uang palsu senilai $1 miliar. $1 billion out of Baghdad. Plan on stopping. Dan menurut informasinya malam itu, mesin dan uang tersebut dijadwalkan akan dipindahkan ke Baghdad. Smith kemudian menghadap ke Jenderal Morrison untuk meminta restu menjalankan misi tersebut. Proses perizinan sempat berbelit, namun pada akhirnya sang jenderal memberi lampu hijau dengan syarat operasi itu dilakukan secara tertutup dan tanpa sepengetahuan pihak yang lain. Usai mendapat persetujuan, Smith dipertemukan dengan satuan elit lain bernama Black Forest. Unit ini bukan kelompok biasa, kemampuan mereka bisa saja menjadi ancaman bagi kelancaran misi Smith dan timnya. Walau misi ini seharusnya sangat dirahasiakan, salah satu anggotanya yang bernama Pique justru sempat meremehkan The A-Team. Namun Smith memilih untuk tidak menanggapinya dan segera meninggalkan tempat itu. Menjelang sore hari, Smith mengumpulkan timnya untuk menyusun rencana. Face mendapat tugas mengambil alih truk yang mengangkut mesin pencetak uang dari dalam selokan. Sementara itu Smith dan Bosco akan melumpuhkan gerbong truk.
Lalu Murdoch siap menjemput muatan itu menggunakan helikopter. Nobody leaves the truck once we take it over. Okay? Singkat cerita, malam pun tiba dan seluruh anggota tim Smith sudah siap di posisi masing-masing. Dan operasi rahasia itu akhirnya dimulai. Dengan perhitungan yang matang, mereka sukses menjatuhkan gerbong truk ke dalam sungai. Lalu Murdoch segera mengevakuasinya menggunakan helikopter. Gerbong yang berisi mesin pencetak uang berhasil diamankan dan tim Smith bersiap membawanya kembali ke pangkalan. Namun tepat ketika Jenderal Morrison hendak menghampiri Smith, tiba-tiba ternyata jebakan tadi sudah diatur oleh tim Black Forest di bawah pimpinan Pike. Dalam kejadian itu sebuah ledakan besar akhirnya menewaskan Jenderal Morrison. Sementara Pike bersama pasukannya itu berhasil melarikan diri sambil membawa mesin pencetak uangnya. Atas tragedi tersebut, The A-Team kini berada di ujung tanduk. Alih-alih dipuji atas keberanian mereka, seluruh anggota justru ditangkap dan dianggap bertanggung jawab atas kegagalan operasi itu. Beberapa hari setelah kejadian, tim Smith berhadapan pada persidangan militer, di mana jaksa menuduh mereka melakukan operasi ilegal yang berujung pada tewasnya seorang jenderal. I've been around a long. Is that correct, Colonel? No, Your Honor. Dengan alasan itu, pengadilan menilai mereka telah bertindak di luar kewenangan resmi dan harus dihukum sesuai ketentuan. Smith berusaha membela diri, menegaskan bahwa misi tersebut sebenarnya sudah mendapat persetujuan langsung dari Jenderal Morrison. Namun pernyataannya dianggap tidak sah karena tidak ada bukti yang tertulis, dan hakim tetap menyalahkannya atas pelanggaran prosedur militer. Jadi mau tidak mau, Smith dan ketiga rekannya dinyatakan bersalah. Mereka pun diberhentikan secara tidak hormat dari dinas militer dan masing-masing dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan ditempatkan di lokasi yang berbeda-beda. Delapan bulan setelah vonis dijatuhkan, Smith terlihat mendekam di sebuah penjara berkeamanan tinggi di Colorado. Tanpa diduga, seorang agen CIA bernama Lynch datang menemuinya. Lynch menjelaskan bahwa sampai saat ini militer belum mampu menangkap kelompok Black Forest. Dari penyelidikan terakhir, Pike diketahui menjual plat pencetak dolar palsu ke pasar gelap dengan bantuan seorang pejabat Arab yang identitasnya masih misterius. Pike murdered Morris. Ternyata tujuan kunjungan itu di mana Lynch meminta Smith untuk kembali membantunya memburu Black Forest dan merebut kembali plat pencetak uang tersebut. I know where he is. Smith pun menyatakan kesediaannya, tetapi dengan satu syarat, yaitu seluruh catatan kriminal dirinya dan ketiga rekannya harus dihapus, sehingga nama mereka bersih kembali. I want full reinstatement and clean records. Who's the Arab? Usai mencapai kesepakatan, Lynch menyerahkan sebuah buku kepada Smith. Di balik sampulnya tersembunyi sebuah cerutu yang telah dilapisi zat kimia khusus. Jika dihisap, cerutu itu akan membuat tubuh Smith tampak tak bernyawa dan akan kaku selama beberapa jam saja. Begitu Lynch meninggalkan penjara, Smith segera menggunakan cerutu tersebut. Tak lama kemudian efeknya bekerja, dan para sipir pun mengira Smith benar-benar telah meninggal dunia. Akan tetapi saat proses kremasi akan dilakukan, Smith tiba-tiba siuman dan ia pun berhasil meloloskan diri dari penjara. Satan walks into this bar. Setelah berhasil meloloskan diri, Smith segera menuju penjara di Florida untuk menjemput Face. Dengan perencanaan yang rapi, ia berhasil membebaskan rekannya itu tanpa hambatan. Hey, let me out! You are really talented. Tak ingin membuang waktu, keduanya langsung bergerak kembali untuk menyelamatkan Busco, yang saat itu sedang dalam perjalanan menuju penjara yang lain. Dalam aksinya, Smith menembakkan kait penarik ke arah bus pengangkut, dan inilah yang terjadi.
Setelah ketiganya kembali berkumpul, tujuan berikutnya adalah Jerman, lokasi di mana Murdoch ditahan di sebuah rumah sakit jiwa. Namun hal itu bukan perkara mudah karena ternyata di sana ada seorang kapten wanita bernama Sosa yang ditugaskan khusus untuk menjaga Murdoch. Murdoch, where is he? Karena pihak militer sendiri telah mencium kabar bahwa Smith dan timnya berhasil kabur dari penjara. Di waktu yang sama, Sosa tengah bersama para pasien lain menonton film dengan kacamata 3 dimensi, tanpa menyadari kalau The A-Team sedang menuju dan bergerak ke arahnya. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba Get the truck! Like we're actually being shot! Get it out! usai menyelamatkan Murdoch, Smith dan timnya langsung bergerak menuju pangkalan militer Amerika terdekat. Di sana mereka berhasil mengambil alih sebuah pesawat Hercules untuk melarikan diri dari Jerman. Saat hendak lepas landas, Sosa bersama pasukannya mencoba menghadang. Namun Smith dan kawan-kawan berhasil kabur dari bayang-bayang Sosa. Belum sempat bernafas lega, terlihat jet tempur milik Jerman kembali mengejar mereka sehingga Smith dan yang lainnya terpaksa mengeluarkan skill tempurnya. Coming in! Launching counter-measures! Namun pesawat yang ditumpangi Smith akhirnya hancur setelah terkena tembakan musuh. Terpaksa mereka melompat keluar menggunakan sebuah tank baja yang telah dilengkapi parasut. Aksi nekat itu berhasil menyelamatkan nyawa mereka, hingga akhirnya mendarat dengan selamat di sebuah danau. Setelah itu, tim segera melanjutkan perjalanan menuju Berlin untuk melaksanakan misi merebut kembali plat pencetak uang dari tangan Black Forest. Sementara itu, Kapten Sosa akhirnya mengetahui bahwa orang yang membantu Smith kabur dari penjara tak lain adalah Lynch. Ia segera menghubungi sang agen dan memperingatkannya agar berhenti ikut campur dalam urusan Smith. Sosa bahkan menegaskan jika Lynch terus terlibat, posisi dan jabatannya bisa terancam. Namun bukannya menyerah, Lynch justru geram dengan peringatan Sosa tersebut dan memerintahkan anak buahnya untuk membuntuti Sosa kalau perlu menghabisinya sekalian. Sementara itu, Smith dan timnya tengah menyusun rencana untuk misi berikutnya. Smith sadar bahwa Lynch tidak akan segan menyingkirkan siapapun yang menghalangi langkahnya, termasuk Kapten Sosa. Karena itu ia memerintahkan Face untuk segera menemukan Sosa dan membawanya ke tempat yang aman. Tanpa menunda waktu, Face bergerak cepat. Ia berhasil menemukan Sosa, lalu membawanya pergi demi keselamatannya. Dalam pertemuan itu, Face menjelaskan bahwa Sosa kini menjadi target Lynch. Ia juga meminta Sosa agar tidak lagi menghalangi Smith, karena misi yang mereka jalankan adalah satu-satunya cara untuk memulihkan nama baik timnya. Setelah memastikan Sosa berada di tempat yang aman, Smith dan timnya bergerak menuju sebuah gedung tempat plat pencetak uang disembunyikan oleh Pique. Begitu mengetahui Pique akan melakukan pertemuan dengan seorang pejabat Arab, mereka langsung melancarkan serangan. Dalam kekacauan itu, Smith berhasil menjatuhkan sang pejabat Arab keluar dari gedung, dan Murdoch yang sudah bersiap di udara segera menangkapnya dengan helikopter.
Di sisi lain, Smith telah mendapatkan koper berisi plat pencetak uang dan mencoba melarikan diri dengan bantuan seutas tali. Sayangnya, Pique berhasil melepaskan tembakan yang membuat koper tersebut terlepas dari genggaman Smith. Untung saja Busco yang sudah bersiaga di bawah berhasil menangkap koper itu tepat waktu. Namun saat mencoba melarikan diri, ia terkena tembakan dari Pique yang kemudian merebut kembali koper tersebut. Ketika Pique bersiap menghabisi Busco, Smith datang tepat pada waktunya untuk menyelamatkan rekannya. Dan tim Smith akhirnya berhasil membawa kabur kembali plat pencetak uang tersebut. Tak tinggal diam, Pique segera mengejar mereka. Namun di tengah jalan, ia justru terjebak dalam kepungan Sosa bersama pasukannya. Adegan bergeser ke markas The A-Team, tempat Smith dan timnya akhirnya berkumpul kembali dalam keadaan selamat. Di sana perhatian mereka tertuju pada tawanan yang sebelumnya berhasil mereka bawa pergi, seorang pria Arab dengan wajah yang tertutup. Dan begitu penutup kepala itu dibuka, ternyata bukan orang Arab seperti yang mereka kira. Ia adalah Jenderal Morrison yang selama ini diyakini sudah tewas dalam serangan Black Forest. Pemandangan itu membuat Smith dan timnya terkejut sekaligus kecewa. Jenderal yang selama ini mereka hormati ternyata adalah pengkhianat. Face yang diliputi amarah bahkan hampir menembaknya. Namun Smith segera menahan dan memilih untuk menginterogasinya terlebih dahulu. Sang jenderal akhirnya mengakui segalanya. Ia bekerja sama dengan Lynch untuk mendapatkan mesin pencetak uang dengan cara memanfaatkan The A-Team. Namun setelah tim Smith berhasil mengamankan mesin tersebut, sang jenderal justru berbalik mengkhianati Lynch. Ia memerintahkan Pique merebut mesin itu sekaligus memalsukan kematiannya agar ia tidak terdeteksi. Setelah mendengar pengakuan Morrison, Smith segera menghubungi Lynch untuk melaporkan bahwa mereka telah mengamankan sang jenderal, sekaligus mesin pencetak uangnya. Sontak Lynch pun panik karena kedoknya telah terungkap. Untuk itu, ia segera memerintahkan anak buahnya melancarkan serangan udara guna melenyapkan Smith, timnya, dan juga Morrison dalam satu kali hantaman. You hear me? I want signed and authorized amnesty agreement. Give me 5 minutes. I'm waiting. Karena serangan dahsyat itu, nyawa sang jenderal tak tertolong. Sementara Smith dan ketiga rekannya berhasil menyelamatkan diri dengan melompat ke sebuah danau. Adegan kemudian berpindah kepada Sosa yang tengah menginterogasi Pique. Namun suasana berubah ketika Lynch muncul secara tiba-tiba dan dengan paksa mengambil alih tahanan tersebut. Bukannya melanjutkan interogasi, Lynch justru menawarkan kesepakatan kepada Pique, bekerja sama dengannya untuk merebut kembali plat pencetak uang sekaligus menyingkirkan The A-Team. Sementara itu, Smith mulai kehabisan cara untuk menghadapi Lynch sekaligus membersihkan nama timnya dari status buronan. Di tengah kebingungan itu, Face mengusulkan sebuah rencana. Ia meminta Smith menghubungi Sosa dan mengatakan bahwa mereka masih memegang plat pencetak uang serta sang jenderal yang bisa dijadikan tawar-menawar demi kebebasan mereka dan mengajaknya bertemu di sebuah dermaga di Los Angeles. Dalam pembicaraan itu, ia memastikan bahwa dirinya dan tim masih hidup dan koper berisi plat pencetak uang tetap berada dalam penguasaannya. Namun sayang percakapan mereka ternyata telah disadap oleh Lynch, yang membuat posisi mereka akhirnya terungkap. Menyadari hal tersebut, Face segera beralih ke plan B. Ia meminta Murdoch menyamar sebagai Jenderal Morrison, sekaligus membuat pengalihan yang bisa dimanfaatkan untuk menyingkirkan anak buah Lynch.
Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah semua persiapan matang, tim Smith bergerak menuju dermaga untuk melancarkan misi. Sesampainya di sana, terlihat Lynch dan pasukannya sudah menempati posisi strategis, siap melepaskan tembakan. Meski begitu, Smith tetap tenang. Ia masuk ke dalam salah satu kontainer bersama Murdoch yang kepalanya ditutup. Sehingga Lynch percaya bahwa dialah Jenderal Morrison. Di sisi lain, Face mengendalikan ruang kontrol dan mengacak posisi 3 kontainer agar Lynch kesulitan menemukan lokasi Smith dan Jenderal palsu. Pada saat yang bersamaan, Busco mulai menjalankan aksinya dengan mengoperasikan sebuah mobil dari jarak jauh untuk membuat sedikit kekacauan di sana. Saat anak buah Pique terkecoh dan mengepung mobil yang dikendalikan jarak jauh, tiba-tiba menyadari pasukannya habis tak tersisa, Pique yang murka langsung membalas dengan menembakkan rudal ke arah Busco. Tak berhenti di situ, Pique kemudian mengincar Face dan berhasil menodong senjata tepat ke arahnya. Karena sudah terpojok, Face tak punya kesempatan untuk melawan dan hanya bisa pasrah. Namun beruntung Busco muncul di saat yang tepat dan Pique pun tewas seketika. Di tempat lain, Lynch ternyata berhasil melacak kontainer tempat Smith, hingga pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Namun tak berselang lama, Smith pun mulai kewalahan dan tak lagi mampu menahan gempuran Lynch. Dan di waktu yang sama, Lynch ternyata langsung menyerang si Sandra dengan menembak tepat di kepalanya. Smith yang sadar kalau Sandra adalah Murdoch langsung murka melihat rekannya tertembak. Dan dengan sisa tenaganya, ia bangkit lalu kembali melakukan perlawanan. Di tengah duel sengit itu, kontainer tiba-tiba terbuka. Rupanya, Sosa bersama pasukannya datang langsung mengepung area tersebut. Karena sudah terpojok dan tidak bisa kabur lagi, akhirnya Lynch berhasil diamankan. Pada saat yang sama, Busco membuka penutup kepala Murdoch. Ternyata rekannya itu tidak mengalami luka sedikit pun, karena sejak awal si Murdoch sudah mengenakan helm baja sebagai pelindung. Sementara itu, Smith menyerahkan koper berisi plat pencetak uang kepada pihak militer. Namun bukannya bebas, ia dan timnya justru kembali ditahan, karena status mereka masih dianggap sebagai buronan yang kabur dari penjara. Rasa kecewa pun terlihat jelas, terutama kepada Sosa yang dianggap telah mengingkari janjinya. Namun tepat sebelum mereka digiring masuk ke mobil tahanan, Sosa mendekati Face. Dan ia mengejutkan semua orang dengan mencium Face di depan umum. Dalam perjalanan menuju penjara, Face tiba-tiba mengeluarkan sebuah kunci yang disembunyikan di dalam mulutnya. Ternyata tadinya kunci itu diam-diam diberikan oleh Sosa saat mereka berciuman tadi. Menyadari hal tersebut, Smith dan rekan-rekannya langsung tersenyum. Karena ia tahu setelah ini rencana kabur akan disusun kembali. Dan dengan begitu, film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di alur film seru lainnya. And bye-bye.